Masih membahas tentang nawaqidul wudu atau perkara-perkara yang merusak atau membatalkan wudu. Kemarin perkara yang membatalkan wudu keluarnya segala sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang kecuali mani. Baik yang keluar itu memang sudah umum, misal air seni atau kotoran air besar atau langka, misalkan nanah ataupun darah. Menurut mazhab Syafi'i itu semua membatalkan wudu. Berikutnya wazawalu aklin la mumakkinun maq'adahu. Wazawalu aklin lan ilange akal la mumakkinun ora wong kang netepaken maq'adahu enggon pelungguane mumakkin. Wasaniha zawalu aklin ay tamyizin bisukrin au jununin au igma'in au naumin bi khabari sahihaini faman nama falyatawaddo. Wa kharaja bi zawalil aqli an-nu'asu wa awailu nusuzi sukri fala naqadha bihima kama idza syakka nama au na'isa wa min alamatin nu'asi sima'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu la zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin maq'adahu ay kulyaihi mim maqarrihi. Pembahasannya yang pertama penyebab-penyebab hilang akal, yang kedua tentang hampir hilang akal, yang ketiga adalah tentang hilang akal yang tidak sampai membatalkan wudu. Akal itu apa? Akal itu sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar, yang baik, dan mana yang buruk. Yang punya akal manusia. Kalau hewan tidak punya akal, jadi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hilang akal penyebabnya ada macam-macam. Yang pertama mabuk, dia mendem, itu akale hilang. Nomor 2 gila. Nomor 3 ayanen, epilepsi, yang biasanya moro kejang-kejang. Kadang sampai parah, sampai muru nih. Jadi mulutnya muru. Yang keempat itu tidur. Jadi kalau jelas orangnya itu mabuk, apakah itu mabuk yang memang disengaja atau tidak disengaja? Apakah dia itu epilepsi atau ayanen? Apakah dia itu tidur? Apakah dia itu stres atau gila? Ini akalnya hilang. Seketika itu wudunya menjadi batal. Dasare saking hadis Kanjeng Nabi, faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka wudu. Dari sini sudah paham apa belum? Paham. Lalu yang kedua, hampir-hampir hilang akal. Itu tidak menyebabkan batalnya wudu. Hampir-hampir hilang akal itu kalau diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in ini ada 2. Yang pertama ngantuk, yang kedua permulaan mabuk. Ketika orang ngantuk, ini belum tidur. Cuma ngantuk saja tidak membatalkan wudu. Ciri-cirinya ngantuk, ketika seseorang itu ngantuk masih mendengarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau suara-suara yang ada di sekelilingnya, meskipun tidak paham tadi bicara apa, tidak tahu, itu masih ngantuk, belum sampai tidur. Kalau sampai tidak dengar apapun, itulah yang dimaksud dengan tidur yang membatalkan wudu. Kalau masih ngantuk dengan ciri-ciri masih dengar, liwar-liwar masih dengar, sadar, itu berarti masih belum tidur.
masih ngantuk belum membatalkan wudu. Saking mriki sampun jelas napa dereng? Jelas. Atau permulaan mabuk. Nah, ini sama halnya dengan orang hampir hilang kesadaran tapi tidak sampai hilang kesadaran. Boten sios mabuk maksudnya, tidak jadi hilang akal, itu juga tidak menyebabkan batalnya wudu. Pun jelas nggih? Yes. Yang terakhir, hilang akal yang tidak sampai membatalkan wudu itu ketika ngapunten dua pantat dan lubang yang ada di antara dua pantat itu didudukkan, dilenggahi kados kula ngeten iki, duduk seperti ini. Sekiranya menutup dibuat tidur, maka ketika bangun meskipun akalnya hilang karena tidur, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu sampai miring-miring begini, bangun sudah selesai, artinya penutupnya sudah terbuka, itu jelas wudunya batal. Bangun tiba-tiba sudah jingkel ngeten. Jingkel otomatis terbuka. Kalau hanya ser ngeten nggih mboten batal. Wudunya tidak batal. Karena yang penting dipastikan rapet itu tidak membatalkan. Jadi tidak ada keharusan posisi duduknya bersila, tidak ada. Duduk di bis, duduk di pesawat terbang, atau itu misalkan di Nek sing biasae numpak motor langsung dugi kadang. Ketileman niku awakmu enggak ada wudu niku wuduke jelas boten batal ini. Catatannya itu kalau sampai ada bagian pantat yang terangkat, nah ngoten niku batal. Tapi kalau bangun tahu-tahu sudah seperti ini ya tidak batal. Sembujung bagaimana? Kalau sembujungnya sekiranya rapet nggih boten, berarti perkiraan mawon. Kalau sembujung boten apa? Kami mriki tentang yang tidak batalkan wudu sudah jelas atau belum? Jelas. Kalau tentang pembahasan kitab yang lain niku namanya kasih baru saja. Itu ada pembahasan yang unik. Uniknya ada orang terlalu kurus. Belum kali kulit nih kulit terlalu. Terlalu kurus nih kan berarti sing damel ngempit, damel nutur kan mboten enten nang. Penggangan iki nggih. Penggang kok tileme ngoten niku otomatis niku wuduke batal. Meskipun lenggah. Niku. Mboten malih ten kitab niku kok saumpami wonge terlalu lemu lah niki. Iki kualiane. Lah sing kurus kan kena songgo kali belungnya nggih. Akhire longgar. Lah sing terlalu lemu kan malih. Iya. Niki pembahasannya tentang hal-hal yang membatalkan wudu yaitu hilang akal. Akal itu sesuatu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hilang akal ada kalanya karena mabuk, ada kalanya karena tidur, epilepsi atau ayanen. Kalau sekedar ngantuk dengan ciri-ciri masih mendengar seliwer-seliwer, masih mendengar siapa saja yang datang meskipun tidak paham, itu masih belum membatalkan wudu. Kalau yang jelas tidur yang tidak membatalkan wudu itu tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya atau pantatnya. Itu.